Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, beda pelafalan huruf H dengan huruf H. Nah, ini dia. Kita biasanya membedakan huruf H dengan H itu dengan istilah H besar dan H kecil ya. Oke, saya tuh sering pesan ya. Saya tuh sering pesan terutama sama guru-guru ngaji gitu ya. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang berprofesi sebagai guru ngaji nih, tolong jangan lagi menggunakan istilah H besar dan kecil ya. Kenapa? Karena kalau H besarnya begini nih, kita biasanya menulis H besar kan begini ya. Gitu. Benar nggak sih? Maka gimana H kecilnya? Ya H kecilnya begini. Ya kan besar kecil kan ukuran ya. Jadi apalagi kalau mengajarkan ini kepada anak-anak kelas bawah gitu ya, atau kelas rendah gitu ya, atau TK gitu ya. Jangan menyebutkan perbedaan bunyi huruf itu dengan istilah H besar juga H kecil ya. Tapi perkenalkanlah kepada mereka itu langsung kepada bunyi. Yang satu H, yang satu H. Oke, jom murid-murid. Yang pertama nih sebut je H. Yang kedua nih H. Oke. H nih macam kita sebut kata hari. Hmm, ya kan? Macam kita menyebut kata hujan. Oke. Macam kita menyebut kata hijau. Gitu ya. Mun orang Bandung mah nya hejo, tah gitu nya hideng, hideng, gitu ya. Naon deui tah. Jadi huruf H itu sebetulnya biasa. Seperti kita menyebut kata hitam, kata hari, kata hujan, ya. Ha, hi, hu. Nggak usah terlalu berlebihan. Karena kita biasanya mengenal yang diajarkan oleh pendahulu kita itu hak dada katanya. Ha, hi, hu. Nggak usah. Kenapa? Karena kalau dari konsep ilmu tajwid, makhraj itu yang paling dalam itu bukan dari dada, tapi dari mana? Dari pangkal tenggorokan, tenggorokan paling bawah, aqsal halqi, ya. Jadi huruf H itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah di sini nih. Ha, hi, hu, bukan ha, hi, hu, bukan. Tapi dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Kebayang ya, kalau huruf H-nya harus dari dada, repot banget. Yang repot bukan kita, tapi yang repot orang Arab. Terutama ketika misalkan membaca ayat begini. Fadamdama alaihim rabbuhum bidanbihim fasawwaha. Ayatnya di ujung itu napas kita pun juga sudah ngap-ngapan gitu ya. Tidak. Tapi perhatian ini. Fadamdama alaihim rabbuhum bidanbihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidanbihim fasawwaha. Tidak fasawwaha, gitu ya. Tidak juga fasawwaha, tidak ha tapi ha. Oke, baik. Jadi itu dia. Yang pertama adalah huruf H. Ucapkan biasa saja seperti kata hari, hujan, ya. Atau, harimau hijau. Adakah harimau berwarna hijau? Ya, mungkin harimau yang mangkat rumput, ya. Oke, berikutnya adalah huruf H. Jadi huruf H ini keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Kalau huruf H dari bawah, kalau huruf H dari tengahnya tenggorokan tuh. H, ha, hi, hu. Lembut dia, ringan bunyinya, ya. Ringan sote menurut konsep, makhrajnya ya. Tapi mungkin buat yang nggak terbiasa menyebutkan huruf H, dia nggak ringan. Dia perlu effort, ya nggak apa-apalah latihan gitu ya, H. Tapi kalau orang Bandung saya sering dengar gitu ya, kalau orang Sunda ya umumnya, itu biasa para rasih gitu huruf H-nya teh lekoh gitu ya. Meuni hoyong cenah gitu ya. "Duh hayang pisan nu kitu teh," gitu ya. Hayang hoyong teh. Atau mungkin ada yang menyebutnya hayang hoyong, enggak. Rasanya saya lebih sering mendengarnya kata hayang dan hoyong ya. Atau ada kemarin kita bahas tentang kotok ya, ada yang menulisnya kotok. Kotok itu bahasa Sundanya adalah hayam. Gitu ya. Kotok itu bahasa Indramayu, bahasa Jawa, tapi mungkin di Sunda juga dikenal kotok itu ya. Masih ingat kita bahas tentang kotok tuh ya? Oke ya. Baik, jadi itu dia perbedaan bunyi H dengan H. Makhrajnya beda, tapi sifat keduanya sama. Nah, ini menarik nih.
beda makhraj tapi sifatnya sama. Oke, coba kita bahas. Dari segi nafas, huruf H ada nggak nafas yang keluar? Ada, ya. Karena dia punya sifat hamas. Nah, huruf H gimana huruf H? Huruf H juga ternyata sama hamas. Ya, baik. Dari segi suara, huruf H itu mengalir tidak? Ya, mengalir tidak? Mengalir, ya kan? Begitu juga huruf H. Ar-Rahmani. Nah, ya. Huruf H pun juga sama, ya. Dia dibaca dengan suara mengalir. Tebal tipis? Tipis, kedua-duanya juga tipis, ya. Lengket atau tidak? Tidak, keduanya sama-sama tidak lengket, ya. Susah, mudah? Mudah keduanya juga, ya. Jadi dari segi makhraj dia berbeda, kalau H tenggorokan bawah, kalau H tenggorokan tengah. Sifatnya kedua-duanya sama. Baik, itu dia pertanyaan dari sahabat kita ya. Oke, Aklina Ustadz huruf zal dong. Ya, misal il. Nah, id ya. Jadi contohnya tadi sudah disebut dari mana tempatnya. Ketika id gimana? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh. Wa idh qala huruf zal itu punya sifat mengalir. Jadi tidak diputus, tidak wa idh qala apalagi sampai mantul. Wa idz qala. Tidak, tidak, tidak. Huruf dzal itu dia rakhawah, mengalir suaranya. Jadi wa idz qala, wa idz qala, wa idz qala. Nah, gitu ya. Baik. Itu sahabat taklina, oke. Sahabat muh. Dod Ustadz. Simpel banget pertanyaannya ya. Baik. Huruf dod. Gimana huruf dod? Oke. Huruf dod itu sahabat Al-Quran dibaca dengan cara menyentuhkan pinggir lidah kita. Oke. Ini kalau saya umpamakan ada lidah kita ya. Nah, ini bagian pinggirnya nih sahabat Al-Quran, ini bagian pinggirnya nih. Bagian pinggir lidah kita itu kan di dekat pipi ya. Nah, ini pipi nih. Nah, itu pinggir lidah di sini. Kira-kira. Kalau pinggir pinggir lidah kita itu paling gampang, paling mudah nempel ke mana? Ke gigi yang mana? Gitu. Mungkinkah dengan gigi seri atas, bagian pinggir itu? Susah, ya, nggak bisa. Ya. Dengan gigi taring bisa nggak? Hese, ya, susah, ya. Jadi dari mana keluarnya? Pinggir lidah kita nempel dengan gigi geraham. Oke, saya tunjukkan dengan alat peraganya ya. Baik. Nah, saya tunjukkan dulu bagian pinggir lidah ya. Jadi kalau ini lidahnya nih bagian pinggirnya nih sahabat Al-Quran nih, ini pinggir lidah, ya kan? Nah, ini pinggirnya. Kalau ini kan ujung nih, ini ujung ya. Nah, ini bagian pinggirnya di sini. Boleh pinggir sebelah kanan, boleh pinggir sebelah kiri, bersentuhan dengan gigi geraham. Nah, ini gigi gerahamnya nih. Jadi kalau di depan ya, di depan ini maaf bukan gigi bawah ya, tapi gigi atas. Kalau di depan ini kan gigi seri, kan? Gigi seri yang dua ini kan. Di sampingnya gigi geraham. Nah, dari setelah gigi geraham sampai ke belakang, maaf, saya ulang. Yang dua di depan ini kan gigi seri, di sampingnya gigi taring, ya. Nah ini, ini adalah gigi seri, sampingnya adalah gigi taring, maka selebihnya ke belakang itu adalah gigi geraham. Maka huruf dod, pinggir lidah kita ini nempel semuanya ke gigi geraham. Nah, begitu ya. Oke, saya perlebar dulu. Nah, gini dia, biar kelihatan. Nah, jadi pinggir sebelah kanan ini semuanya nempel ke gigi geraham. Nah, ini dia, ya. Do, do. Nah, kalau nempelnya sebelah kanan nih, do. Walaupun nggak gitu-gitu amat sih. Tapi kan kalau untuk guru mengajar itu boleh, ya. Bitakaluf wala ta'asub. Boleh lebay katanya, boleh berlebih-lebihan gitu ya. Supaya dapat gambaran yang belajar itu ya. Do, ya. Baik. Nah, ini pinggir lidahnya nempel semuanya ke gigi geraham nih, ya. Jadi bukan dari depan ke sini bukan, bukan lo bukan. Ya, tapi dari pinggir. Do, atau pinggir sebelah kiri sini. Do, ya. Jadi nempel semuanya ke sini. Do, di, du. Yang terbaik
Kedua-dua pinggir lidah ini nempel semuanya ya. Kayak gimana nih nempelnya ya? Hmm, kira-kira nempel semua lah ya. Ini lidahnya nggak fleksibel ya, nggak seperti lidah kamu gitu ya. Itu kan fleksibel ya. Di, du. Nah, gitu ya. Baik. Jadi sahabat Al-Quran, huruf dod sekali lagi itu diucapkan dari pinggir lidah ya, bukan dari ujung lidah ya. Baik. Itu dia pertanyaan sahabat kita Muh ya. Petok-petok tadi sudah ya. Elda Mayani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oji Modeong, huruf di tenggorokan tengah. Ya, itu huruf H dengan huruf A ya. Mel Gaming ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ro. Huruf ro ya. Dari mana huruf ro itu keluar? Huruf ro itu ujung lidahnya nempel dengan langit-langit. Ro. Langit-langit bagian depan sebelum ke gusi. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ya. Jadi langit-langitnya nih ujung lidahnya di sana di langit-langit. Berdekatan dengan huruf lam, nun, ro. Ya. Lana, ro. Ro itu dari ujung lidah kita paling depan bagian langit-langitnya ya. Itu huruf ro sahabat Mel Gaming atau gaming ya. Baik, user 9859 mohon ikut gabung. Ustaz, silakan ya. Baik, next. Kurniawan Batam, barakallahu fik Ustaz. Wa fika barakallah. Alhamdulillah dari Batam, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, siapa nih? Abed Kahar Nafian, ya, Abdul Kahar Nafian ya. Kalau tengok nama nih mungkin dari Malaysia kah? Oke ya. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm watching from Malaysia. Oke, thank you sahabat Abdul Kahar Hanafian ya. Abdul Kahar Nafian ya. Iqbal huruf dot Ustaz ya. Mudah-mudahan juga sudah terbantu tadi sudah terjawab pertanyaan sama dengan sahabat kita sebelumnya ya. Saya masih bingung penyebutannya ya, tinggal dilatih saja ya. Do. Dona, dona, duna, doina, dina, dodna. ضوضا ضنضضن من المضن مضيضا ضنضا ضوضا ضنضضن من المضن مضيضا ضنضا. Nah, itu huruf dot ya. Baik, berikutnya, macam mana saya nak sebut nama nih ya? Kumaha tah carana nya? Ieu namina teu aya hurufan atuh da ieu simbol-simbol ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di Al-Fatihah boleh nggak disambung ayat 4 dan juga ayat yang kelima? Terima kasih sebelumnya ya. Sama-sama sesudahnya. Ya, baik. Bagaimana membaca ayat keempat dan juga ayat yang kelima ya? Coba ayat keempat dan kelima tuh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Atau jangan-jangan ya, salah mengira. Maksudnya adalah ayat kelima dan ayat keenam. Yang keenam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inu disambung dengan ihdina. Nah, itu bagaimana cara menyambungkannya? Huruf hamzahnya dilewat karena dia hamzah wasal. Nasta'inu dina. Tapi kalau empat yang kelima ya, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dia ya. Baik. Berikutnya sahabat Dwi Martini sudah ya, sudah dibahas tuh huruf dot Ustadz ya. Baik. Oke, kalau yang sudah dibahas boleh dibantu share-share biar teman-teman yang lain juga dapat pencerahan ya. Jangan lupa tap biar algoritmanya naik supaya teman-teman juga dapat vibes positifnya ya. Baik, jadi jangan sendirian belajarnya, biar bukan cuma kamu yang mengerti. Oke, sahabat Arui, Arhui ke Arui ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Susah Pak Ustadz kalau nggak ada nafas keluar ya. Kalau nafasnya berhenti memang matilah. Susah Pak Ustadz kalau nggak ada nafas keluar ya. Jadi nafasnya tentu diatur sedemikian rupa, tapi maksud saya kalau huruf zal tadi ya, huruf dot, huruf jim, memang tidak ada nafas yang mengalir gitu ya.
Diupayakan sahabat Tori, insya Allah bisa ya. Sekali lagi saya kan tadi cerita ya, sebelum ini ya tadi tahun 2001 persisnya, saya baru belajar clean gitu ya, tidak ada nafas yang keluar ya, itu di tahun 2001 itu ketika saya belajar di Jogja ya. Oke, sahabat Sariha ya, mohon maaf ini belum boleh, naik ya untuk belajar sama-sama, next time insyaallah. Mudah-mudahan, next week, kita sudah ada headset-nya, jadi kalaupun teman-teman masuk, ya saya nggak bisa mendengar suaranya gitu ya. Baik, itu dia ya, mana tadi ya, Pak Ustadz kecepatan ya September ceria ya. Mohon maaf ya kalau terlalu cepat ya, baik. Oke sampai di mana tadi ya? Sekejap sekejap sekejap, ini dia ya, baik. Nining Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Elisyanti Ariyanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mehong. Hak pedes boleh nggak Ustadz? Hak pedes itu tergantung juga sih ya. Kalau yang pedesnya ekspresinya, ya itu huruf H. Tapi kalau ya itu huruf H gitu kan ya. Nggak tahu, kebiasaan kamu yang mana kalau pedesan gitu ya? Kalau pedes itu nyebutnya huruf H atau huruf H? Ya, Mel Gaming nggak bisa bahasa Sunda, Ustad. Ora popo ya, bonten nopo-nopo ya. Sahabat Mel Gaming ini dari mana nih ya? Oke ya, nggak bisa bahasa Sunda, nggak apa-apa ya. Baik. Oke ya, ulun himung bana jumpa dengan pian ya. Kalau mungkin orang Banjar ya. Oke, sahabat Abid 23, Masya Allah ya. Terima kasih. Dini Uliani, harimau di chat hejo. Cina gitu ya, harimau di chat hejo. Nah itu huruf H-nya biasa saja ya. Baik. Arui, sifatnya sama enggak? Ya, sifat yang mana tadi ya? Oke. Sahabat Susi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahabat Komaria, huruf yang keluar dari dada gimana Ustaz? Oke. Sekali lagi, tidak ada huruf yang keluar dari dada. Oke, kalaupun dulu ya guru-guru kita mengatakan huruf H dada itu sebagai satu pendekatan ya. Jadi tadi saya menyebutkan ya, kalau huruf H itu istilahnya kan beda-beda ya. Ini dulu setengah orang menyebutnya adalah hak dada atau hak besar, ya, hak besar. Ini adalah hak kecil, ya. Oke. Ada juga yang menyebutnya ini hak dada, gitu, ya. Baik. Tapi sekali lagi teman-teman ya, sahabat Al-Quran, sebetulnya tidak ada huruf yang keluar dari dada. Kalau dari segi makhraj, itu kan ada 5 saja nih, ya. Makhraj itu ada 5 saja. Saya punya rumus namanya jari makhraj, ya. Tempat-tempat keluarnya huruf dinamakan makharijul huruf. Tenggorokan, pangkal lidah, pinggir lidah, tengah lidah. Itu nanti ada tuh ya. Ada magic songnya tuh ya. Baik. Oke. Nah, jadi tidak ada huruf yang keluar dari dada. Yang paling dalam itu keluarnya dari tenggorokan paling bawah ya. Baik. Jadi kalaupun dulu ada yang menyebutkannya adalah hak dada itu sebagai satu pendekatan supaya bisa membedakan dengan hak. Itu sih sebetulnya. Jadi mulai dari sekarang, ya coba belajar membedakan dari segi bunyinya ya. Jangan dari besar kecilnya, jangan dari tempat keluarnya, apalagi menyebutkannya tidak tepat dari dada gitu ya. Jangan ya. Baik. Jadi itu huruf dada tidak ada ya. Oke. Kemudian user 9859 minta penjelasan bagaimana sifat ismat. Ismat dan idlak itu biasanya saya tidak terlalu memperdalam atau mendetilkan pembahasan tentang ismat dan idlak. Kenapa? Karena ada kitab ilmu tajwid yang menjelaskan bahwa ismat dan idlak itu sebetulnya tidak terkait secara langsung dari segi penyebutan huruf. Tapi dia nanti terkait erat dengan kaidah ilmu nahwu. Nah, gitu ya. Makanya ismat dan izlakma sebetulnya mudah saja ya. Tidak perlu terlalu detail ya. Insya Allah ringan saja kalau ismat dan izlak. Baik sahabat Sarno, Ustadz bergabung ya silakan. Tolong makhraj huruf ro. Nah, huruf ro. Ro ya, baik. Nah ini kan, tradisi bahasa dan juga tradisi menulis ya, huruf ro jadinya ro gitu ya.
Ro tadi sudah dibahas ya, sahabat Sarno. Jadi, biar nggak ketinggalan live-nya, biar nggak berulang pertanyaannya, jangan lupa nih tombol sebelah kanan atas saya ini ya, di-follow dulu supaya nggak ketinggalan kalau kita live ya. Nah, ini jadwalnya nih di atas saya ini ya. Jadwal live saya itu Senin, Kamis itu jam 5.30 pagi, oke. Kalau sahabat-sahabat kita di negeri jiran, Malaysia, Singapura, Brunei, itu 6.30 pagi ya, 6.30 pagi ya. Kalau hari Jumat Ahad seperti hari ini itu di jam 20 malam ya atau 9 PM buat kawan-kawan kita di negeri jiran ya. Baik. Oke, sahabat Yani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nyimak Ustadz, silakan. Sahabat Nunung, ulang lagi Ustadz huruf dalnya. Oke, nggak apa-apa. Siap ya, huruf dalnya minta diulang, sahabat Nunung. Oke. Teman-teman masih ingat huruf dal dari mana? Za, zi, zu. Za, zi, zu. Ujung lidah kita nempel dengan gigi seri atas. Za, zi, zu, baz. ذان ذون ذون ذين ذين ذذنا ذو ذا ذني ذذن من المذن مذيذا ذني ذا ذو ذا ذني ذذن من المذن مذيذا ذني ذا. Tekan ya, baik. Itu dia sahabat Abid. Kalau Ustadz susah, kho Ustadz. Oh, bukan KLO. Kho Ustadz susah pasnya. Susah pasnya. Ya. Oh, kho ya. Kho itu memang saya termasuk orang yang tidak mudah juga menyebutkan huruf kho ya. Saya ada satu orang guru ya, walaupun semua guru-guru saya itu fasih ya, tapi saya memang huruf kho juga masih PR nih sahabat Al-Quran ya, kho ya. Tapi saya senang banget tuh ya, kalau saya mendengar misalkan salah seorang guru kami ya di Jakarta, di Margas Al-Quran, itu namanya Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauful Hafiz ya, hafizahullah taala, itu beliau kalau menyebutkan huruf kho tuh enak gitu ya, ringan gitu, bunyinya dia tebal, maksudnya ringan mengucapkannya walaupun dia tebal gitu ya, kho ya. Wasakhkhara, misalnya gitu ya, kha-nya tuh enak banget gitu ya. Oke, nanti kita latihan sama-sama ya, huruf kha ya. Sahabat Wulan, alhamdulillah saya mengikuti makhrijul huruf sad, mudah mengerti, berkah, alhamdulillah ya. Terima kasih, oke. Arui nge-lag ya, oke. Rasanya di saya, fine-fine aja ya. Oke, oke, sempat videonya nge-lag ya, mohon maaf ya, baik. Oke, kalau yang nge-lag katanya boleh keluar dulu nanti masuk lagi. Itu boleh jadi juga satu tips tuh ya. Baik. Oke, sahabat Ulan baru tadi dapat pembelajaran huruf dot, alhamdulillah ya, mudah-mudahan membantu ya. Sahabat Ais, assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat Mel Gaming, assalamualaikum Ustadz, kalau kaf sama kok, itu bedanya apa Ustadz? Iya, bawa-bawa orang Bandung ya, orang Sunda ini ya, sama kop. Soalnya huruf kop katanya gitu ya. Huruf kaf sama kof ya. Kalau kaf itu dia ringan, istifal, ka. Ada nafas yang mengalir, ka, ki, ku. Kana, kauna, kuna, kaina, kina, kakna. Kalau huruf kof dia clean ya, tebal tapi tidak ada nafas yang mengalir. Qona. Qana, qauna, kuna, qaina, qina, qaqana, qaqana. Tuh, ya. Tapi kalau huruf kaf dia tipis tapi ada nafas yang mengalir. Kana, kauna, kuna, kaina, kina, kakna. Tuh, kan? Baik. Yang sudah dijawab boleh dibantu tap 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 buat teman kita ngelihat ya algoritmanya biar nggak ketinggalan pelajarannya ya. Biar berbagi vibes positif ya. Baik, kita lanjut. Sahabat Ferdi. Bang, cara cepat belajar Nahwu gimana Bang? Oke ya. Saya punya amazing Nahwu ya. Insya Allah bulan depan saya turun ke Malaysia, kita belajar amazing Nahwu ya. Boleh juga teman-teman di bio, mampir ya di bio saya. Jangan lupa follow dulu, kemudian scroll di bio saya ya. Nanti kita boleh belajar sama-sama. Kemudian scroll juga VT-VT saya di sana ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Ferdi. Mujidi, kalau huruf gha. Huruf gha ini ya sahabat Mujidi ya.
Huruf ghain bagaimana? Huruf ghain itu keluarnya dari adnal halqi, huruf ghain. Dari tenggorokan bagian atas, tenggorokan terdekat, ya terdekat dengan pangkal lidah ya. Gha, gha, ghi, ghu, bagh. Ghana, ghauna, ghuna, ghaina, ghina, ghaghna, ghaghna. Huruf ghain, ya, huruf ghain saya tulis di sini. Huruf ghain itu sahabat Al-Qur'an, ya, itu punya sifat isti'la, dia menebal. Isti'la itu mengangkat mengangkat pangkal lidah. Nah, ini isti'la ya. Jadi bagaimana isti'la itu? Yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Gha. Nih, pangkal lidahnya diangkat ke langit-langit ya. Gha, ghi, ghu, bal, bal. Lah, huruf ghain itu juga tidak punya sifat qalqalah. Jadi, kalau huruf ghain itu dia disukun, ghagna, maghdubi, tidak tidak maghdubi, tapi maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi. Tuh, jadi tidak boleh memantul. Nah, itu dia ya. Sahabat Mujidi, huruf ghain. Oke, kita lanjut. Sahabat KG Mane. Ah, ini rasanya baru komentar lagi nih sahabat KG Mane ya. Setelah sekian windu kita tak bertemu. Oke, huruf to. Ya, huruf to sama ta lumayan samatan. Huruf to dengan huruf ta ya, sahabat KG Mane juga sahabat kita yang lainnya ya. Oke, huruf to. Ini huruf to, huruf ta. Makhraj keduanya sama. Huruf to dengan huruf ta. Makhraj keduanya sama ya. Dari mana? Dari ujung lidah kita yang bersentuhan dengan gusi. Ah, gugi. Sok pabaliut ya nyarios teh nya. Oke, suka jelimet lidahnya. Walaupun tak bertulang tapi lidah kadang-kadang suka keluh, suka kaku ya. Oke, nih. Ujung lidah kita dengan gusi. Ya. Po, ta. Po, ta. Po, ta. Kalau to dengan ta makhrajnya sama, yang beda sifat. Oke. Jadi makhrajnya sama, yang beda apa tadi? Sifat. Apa bedanya? Kalau huruf to itu dia jahar. Oke. Kalau huruf ta dia hamas. Ah, nih. Ta, ti, tu, bat, tana, tauna, tuna, taina, tina, tat, tat, na. Tuh. Kalau huruf to, dia clean, bersih. Tidak ada nafas yang mengalir. Tidak to, ti, tu, tidak. Tapi to, ti, tu, bato. Tona, tona, tuna, toina, tina, totona. Tuh, huruf to ya. Jadi tidak ada nafas yang mengalir. Kemudian huruf to dengan huruf ta dia sama-sama punya sifat syiddah. Ah, ya. Jadi sama-sama dijeda dia. Oke, kalau yang sama tidak ada masalah. Yang bedanya di mana lagi? Huruf to itu dia isti'la. Sementara huruf ta dia istifal. Ya. Kemudian kalau huruf to itu dia itbak. Lengket to. Gini. Lengket to. Ah, ya, itu untuk huruf to. Kalau huruf ta tidak, ya. Dia apa lawannya itbaq itu? Infitah. Ya, gitu ya. Lawannya itbaq, infitah ya. Kalau isti'la lawannya istifal, ya. Baik. Jadi kalau huruf to dia lengket to, gitu ya. As-siratu ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau huruf ta tidak tidak musto, tidak musto, tapi mustaqim. Nah, itu dia ya sahabat kakek mana ya. Sahabat DR. DR ini dokter, Kak.
doktor, dokter. Assalamualaikum atau Doni Romdoni atau Dani Ramdhani atau siapa nih DR ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. User 58566 nyimak Pak Ustaz. Silakan. Terima kasih sudah ikut menyimak ya. Hidayatur Rafi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang idgham bi gunnah. Itu huruf nun dan mim saja. Bagaimana dengan ya dan waw? Itu cara perjelas. Oke ya. Huruf nun dan mim saja bagaimana? Dengan ya dan waw itu cara perjelas. Ya. Oke, kan kalau huruf idgham bi gunnah itu kan nun bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Gitu kan ya. Nun dan mimnya bagaimana, waw dan ya-nya bagaimana? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Baik. Kalau nun dan mim itu dia masuknya kategori idgham kamil, idgham bigunahnya. Allah, apa pula idgham kamil ini ya? Baik. Oke, coba kita lihat. Ada huruf nun ya, boleh pula tanwin. Jap, jap, jap. Saya tukar color-nya ya, warna biru ya. Baik. Ada huruf nun atau tanwin. Nah, gitu ya. Bertemu dengan huruf apa tadi? Bertemu dengan huruf yanmu ya atau ya, nun, mim, waw. Nah, gitu ya. Oh, wawunya tidak nampak pula. Ya, saya perkecil. Oke. Saya perkecil ya. Ini ya-nya, ini nunnya, ini mimnya, ini wawunya ya. Ada yani mau tuh. Kalau nun dengan mim sahabat Al-Quran, ya, kalau nun dengan mim itu, nah ini, dari 4 huruf idgham itu, untuk nun dan mim dia masuknya kategori idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Ya, idgham kamil itu artinya idgham yang sempurna. Karena huruf nunnya, ya makhrajnya, sifatnya, ya itu semuanya totalitas masuk ke huruf nun dan mim. Nah, di sini nih, ya. Huruf nun dan mimnya ini dia masuk terus ke huruf nun dan juga huruf mim, ya. Jadi misalnya ada kalimat apa ya? Min nurin, min nurin. Ya, gitu ya. Maka huruf nun yang pertama masuk 100%, 100% ke huruf nun yang berharokat. Min nurin. Baik itu makhrajnya maupun juga sifatnya. Itu kamil. Jadi idghamnya sempurna. Tapi kalau huruf ya, dan juga huruf wawu, nah ini dia. Huruf ya dan juga huruf wawu, ini dia nakis. Oke ya. Nakis itu artinya dia sebagian. Oke, kalau kamil itu dia sempurna, kalau ya dan waw itu idgham yang masuknya itu sebagian. Kenapa? Karena huruf nun dan juga huruf ya itu yang masuknya sebagian sifat kepada huruf ya-nya gitu, tidak masuk secara keseluruhan ya. Tapi ada juga yang dalam konteks riwayat yang lain, itu dia idgham kamil masuknya. Makanya nanti beda ya teman-teman ya. Kalau Quran Madinah itu kalau nun ketemu dengan nun dia pasti tasydid. Nun ketemu dengan mim pasti tasydid. Tapi kalau nun ketemu dengan ya, misalnya kalimat may yaqulu tidak ada tasydidnya. Karena dia ya ada yang idgham nakis, ada yang idgham kamil, gitu ya. Ada yang sempurna, ada juga yang tidak. Ya sebagian, gitu ya. Jadi ada yang bacanya begini, may yaqulu, tapi ada juga bacanya may yaqulu, lebur total. May yaqulu, tidak pakai gunah malah. May yaqulu, gitu ya. Atau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kan kalau kita dalam riwayat Imam Hafs an Asim bacanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tuh ya. Baik. Itu dia sahabat Hidayatul Rafi'ah ya. Bagaimana cara mengucapkan idgham biguna huruf nun dan mim saja dan bagaimana dengan ya dan waw ya. Baik. Mudah-mudahan cukup membantu.
Sahabat Susi, ini masih bertanya, setiap hari live-nya jam berapa Ustadz? Nih ya, setiap hari Senin sampai Kamis jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi kalau yang Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur silakan menyesuaikan ya. Indonesia Tengah dengan kawan-kawan kita dari Malaysia, Singapura, Brunei 6.30 pagi. Nah, jam 6.30 pagi, oke. Kalau Jumat Ahad jam 8 malam ya. Makanya biar nggak ketinggalan yuk tekan tombol kanan atas ini ya, tekan follow ya. Jangan lupa mampir juga ya di bio saya, scroll-scroll, oke. Kemudian lihat VT saya juga mungkin sebagian pertanyaan itu akan terjawab di VT saya ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Sahabat Titin Nurhayatin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat DR Ustaz, cara mengucapkan huruf ro. Tadi sudah dibahas ya. Jadi huruf ro itu ujung lidah kita bersentuhan dengan langit-langit depan. Ya, ro, ri, ru. Ron, rona, rona, runa, roina, rina, rorna. غرورا نررن من المرن مريضا نرا رورا نررن من المرن مريضا نرا. Nah, itu dia ya. Baik. Sahabat Fain Sekarwati. Ro tebal. Nyambung tuh ya. Jadi kalau ro tebal itu ya dibantu dengan mengangkat bibir bawah sedikit. Ro, ro. Di samping posisi lidahnya pun juga ya, itu di ujung lidah kita ya diangkat ke atas ya, bersentuhan dengan langit-langit bagian depan ro. Bibir bawahnya diangkat sedikit ke atas ro. Rona, rona, runa, roina, rina, rorna. Nah, itu dia ya. Baik. Sahabat Rita Diana, Pak Ustadz huruf sin shin. Sin shin. Apa beza kedua nih? Ya. Apa bedanya huruf sin dengan shin? Kalau sin, ujung lidahnya di belakang gigi seri bawah ya. Sa, si, su. Kalau shin tengah lidahnya yang keangkat langit-langit. Sha, shi, shu. Kalau sin biasa sa, si, su. Tuh. Kalau shin sha, shi, shu. Beda makhrajnya ya. Jadi kalau sin ujung lidah dengan ujung lidahnya berada di belakang gigi seri bawah, sa seperti huruf S. Kalau shin, dia tengah lidahnya diangkat ke langit-langit tuh. Sha, shi, shu. Nah, gitu ya. Shana, shauna, shuna, shaina, shina, shashna. Kalau sin biasa. Sana, sauna, suna, saina, sina, sasna. Tuh, gitu ya. Baik. Sedikit banyak mudah-mudahan terjawab ya sahabat Rita ya. Oke, yang sudah terjawab boleh bantu type ya, vibes positifnya terbaca oleh teman-teman kita yang lain ya. Denon 58 dari Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Aceh sudah berjumpa ya. Jumpa. Mungkin begitu bahasanya ya. Baik, terima kasih. Banyak juga sahabat-sahabat kita dari Aceh ya. Yang pernah belajar di Bandung. Kita pernah belajar sama-sama juga di sini ya. Baik, ada sahabat kita juga yang famous. Itu kawan saya juga ya. Oke. Saya punya buku tajwid. Sahabat Elisianti Arianti. Masya Allah ya. Saya punya buku tajwid pembagian ifa ada 4. Maksudnya sahabat Elis yang menuliskah atau eh, beli buku tajwid? Begitu ya. Itu ifanya ada 4. Bagaimana Ustaz? Boleh, boleh silakan ya. Jadi sebetulnya kalau kita memahami konsepsi dasar ikhfa itu dengan baik, insya Allah kita akan memahami tanpa harus membagi menjadi empat pun juga tidak ada persoalan. Ya, oke. Saya sebutkan ikhfa itu adalah an-nutqu bil harfi bisifati bainal idhari wal idghami ya arin anit tasdidi ma'a baqa'il ghunnati fil harfil mukhfa au fil harfil awal. Itu dia ya. Baik. Itu tadi siapa di awal ya? Ada yang minta nazamnya ya. Oke ya. Ikhfa itu adalah mengucapkan huruf-huruf di antara sifat idhar dan juga sifat idgham. Jadi basicnya kalau belajar idhar itu harus belajar ikhfa itu harus belajar idhar dulu, harus belajar idgham dulu gitu, ya kan? Karena huruf ikhfa itu diucapkan dengan cara di antara sifat idhar dan juga idgham, ya.
Maka idhar itu teman-teman, posisi makhrajnya masih ada di tempatnya. Contoh, coba sebutkan. Minhum. Minhum. Nunnya ada di ujung lidah kita dengan langit-langit. Maka ketika idhar, nunnya tetap di sana, enggak pindah kemana-mana. Tapi kalau idgham, maka huruf nun yang tadinya ada di langit-langit ujung lidahnya, maka dia akan pindah semuanya ke huruf yang baru. Contohnya kalau min bertemu dengan kata waliyin, maka ujung lidahnya ketika mengucapkan min tadi, itu semuanya pindah masuk persis totalitas ke tempatnya huruf wa, kecuali sifat gunnahnya saja yang keluar dari hidung yang ikut masuk ke huruf wa. Min waliyin. Min waliyyin wala nasir. Tuh, ya kan? Baik. Nah, kalau idhar masih di tempatnya min, kal idgham sudah masuk ke tempatnya huruf yang baru miu, maka ikhfa itu dia menutupi secara bahasa al-ikhfa ya, itu asatru artinya. Menutupi. Maksudnya menutupi makhraj huruf yang ada dihadapi. Contoh, huruf fa, di mana huruf fa itu keluar? Ujung lidah nempel dengan gigi atas. Sa, si, su. Oke. Sa, si, su. Tuh. Maka nun ketika izhar itu dia masih ada di tempatnya di langit-langit. Yun ketika bertemu dengan huruf waw, dia masuk ke bibir. Yu, misalnya gitu. Tapi kalau ikhfa, enggak. Nunnya udah pindah, tapi belum sampai masuk ke huruf fa. Tidak yuf, tapi yusi. Yusi. Tuh. Di depan kan? Gimana kalau huruf nunnya bertemu dengan huruf kaf? Maka huruf nunnya dia ditarik ke belakang tuh. Minkum. Min qablikum. Tuh. Antum. Kalau dengan gusi. Antum. Ya kan? Tapi kalau dengan fa. Yunfikun. Tuh. Maka kalau kita memahami konsepsi dasarnya ikhfa, nanti dia akan menutup makhrajnya dan mengikut makhraj. Kalau makhrajnya dekat dengan huruf nun, maka disebut ikhfa yang dekat. Istilahnya disebut ikhfa akrab. Gitu. Kalau jauh huruf nun dengan huruf yang dihadapinya, seperti kan nunnya di ujung lidah dengan langit-langit. Huruf kaf adanya di pangkal, jauh kan? Makanya dia disebut ikhfa abu'ad. Tuh, gitu ya. Jadi yang penyebutan 4 jenis ikhfa itu sebetulnya mengikut kepada konsep dasar atau definisi dari ikhfa itu sendiri. Jadi kalau sudah paham apa itu ikhfa, insya Allah tanpa dibagi dengan 4 pembagian pun juga bisa. Gitu ya. Baik. Tapi kalau mau lebih detail, lebih jentre gitu ya, lebih jelas, ikut pembahasan yang 4 boleh, silakan ya. Baik. Sahabat Saira, oke, bagaimana penyebutan huruf kho? Ah, kan. Mudah-mudahan sudah terjawab tadi ya dengan pembahasan pertanyaan kita sebelumnya ya. Baik. Sahabat Astri, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahabat Inaira, sebutan sin shin Ustaz ya. Oke. Ini kalau tulisannya sin shin sh ini ya, itu biasanya dari Malaysia ini ya. Baik, atau Singapura atau Brunei ya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya, sahabat Inairas tadi ya. Sahabat Cia, huruf ya Ustaz. Huruf ya. Huruf ya ya. Gimana huruf ya? Huruf ya juga tadi udah dibahas ya. Makanya teman-teman nih ya, jangan sampai ketinggalan gabungnya ya, biar nanti pertanyaannya tidak berulang ya. Oke, baik. Tapi mungkin juga tadi nulisnya serentak dengan pertanyaan sahabat kita sebelumnya ya. Jadi huruf ya itu dari tengah lidah yang diangkat ke langit-langit. Ya, yi, yu. Sederhana sih kalau huruf ya tidak terlalu sulit dan biasanya nggak terlalu banyak yang salah. Kebanyakan salahnya, kalau huruf ya-nya menjadi huruf lin. Huruf lin itu kapan? Ketika ya-nya sukun didahului oleh fathah. Ai. Banyak yang bacanya menjadi ae.
gitu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi askabil fil. Aduh maaf ya. Memang ada juga sebagian, dialek yang bacanya jadi kayak gitu tuh ya. Baik. Nah tidak kae tapi kaifa. Kaifa. Nah itu ya huruf ya ya. Baik, mudah-mudahan terjawab sahabat Cia ya. Sahabat Yayu, saya juga kesulitan pengucapan kho, ngoroknya kurang. Nah, kayaknya memang harus banyak tidur. Dan harus berlatih huruf kho ketika tidur ya. Kan biasanya kalau kalau pelajaran itu terbawa sampai tidur itu berarti sudah mantap katanya gitu ya. Baik. Oke, 5 menit sahabat Al-Quran ya, 5 menit lagi. Mohon maaf nanti kalau tidak terjawab semuanya ya. Oke, baik. Oke, jadi silakan ajak teman-temannya ya untuk besok. Berarti besok pagi kita juga nanti join langsung pagi hari ya, insya Allah. Karena esok hari adalah Senin, jadi ini dia ya. Senin, Kamis itu kita juga akan gabung lagi di 5.30 atau 6.30 pagi ya. Baik. Nurma Sari Hartati. Gimana Tad penyebutan nun sukun bertemu ya? Tadi sudah ya. Man yaqulu, man ya'mal. Nunnya yang semula ada di ujung lidah dengan langit-langit, sekarang ditarik ke tengah lidah. Karena huruf ya-nya keluar dari tengah lidah. Maiya, maiya. Tuh. Sambil gunnah ditahan 2 ketuk, keluar suaranya dari rongga hidung. Maiya. Ya-nya sudah nggak ngirung lagi. Ya-nya sudah tidak sengau lagi, tapi sengonya itu pas ditahannya tadi, pas idghamnya. Pas dengungnya. May ya'mal, may yaqulu. Nah, itu dia ya, sahabat Nurma Sarita Hartati. Syaikhu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya kalau ada teori atau cara biar bisa baca Al-Quran. Ya baik, insya Allah, insya Allah. Boleh sahabat Syaikhu scroll di bio saya ya. Di bio saya silakan boleh gabung dengan komunitas sahabat ngaji Ambia ya. Jadi saya juga masih perlu ditemani untuk belajar ngaji ya. Baik, sahabat Arui, hak besar atau kecil? Kalau ada harokat domah, monyong. Monyong dulu apa napasnya dulu? Monyong dulu ah, napasnya dulu ya, huruf H. Ha, hi, ha, hi, hu. Kan agak susah juga ya. Enggak, tentu bersamaan ya sahabat Arui ya. Tentu bersamaan. Jadi enggak monyong dulu gitu ya. Hu, baru langsung napasnya keluar gitu ya. Tidak monyong dulu, hu, baru gitu kan nggak begitu ya. Tentu bersamaan ya sahabat Arui ya. Baik. Aduh, subhanallah ya, maaf. Sahabat Lilis Salmia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati Subandi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Adi Irlen 135 Ustadz. Kalau udah bisa dasarnya, tinggal rajin-rajin bacanya ya Ustadz biar lancar. Terima kasih tipsnya ya sahabat Adi Irlen ya. Iya, kalau udah bisa tinggal rajin-rajin bacanya. Jadi teman-teman gini, saya itu kan punya pelatihan, 2 days training Amazing Iqra. Gitu ya di PT atau di apa namanya, di bio juga ada ya, silakan bisa di-scroll ya. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman yang belajar dengan saya ya, 2 hari belajar dengan Amazing Iqra itu gitu ya. Ini 2 hari insya Allah bisa. Dulu 3 hari, sekarang 2 hari ya. Tapi kalau hari ini kita sudah boleh mengaji, kita sudah bisa membaca Al-Quran, terus tak diem gitu, maksudnya nggak latihan lagi, ya sudah, wassalam gitu ya. Jadi dia harus sikat, dia harus dijaga dengan cara apa? Dengan cara rajin membaca gitu kan ya. Jangan dibiarkan gitu ya. Baik. Jadi saya biasanya dorong dengan formula 175. 1 minggu 7 hari 5 halaman. Maksudnya 1 minggu itu dia tiada hari kosong gitu ya. Dia terus baca, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. 1 minggu 7 hari, itu maksudnya ya. Tapi jangan juga 1 minggu baca terus libur gitu, jangan ya. Jadi 1 minggu 7 hari itu every week ya, every month, every year gitu ya. Jadi selalu membaca Al-Quran. Nah 1 hari, kalau sudah selesai belajar 2 hari tadi ya, itu minimum dalam 1 hari itu 5 muka surah, minimum 5 halaman. Jadi asumsinya 1 kali waktu sholat, itu baca 1 halaman. Nah gitu ya, baik. Terima kasih sahabat Iren mengingatkan ya, sahabat Irlen ya, baik. Satu pertanyaan lagi ya. Fatmawati, Assalamualaikum Ustaz. Bila huruf ta bertemu huruf to, gimana bacanya Ustaz? Nah, gitu ya. Kalau huruf ta bertemu dengan huruf to, ya. Kalau dua-duanya berharokat, tidak ada masalah. Ya. Kalau dua-duanya berharokat, tetap saja dibaca apa adanya.
Tapi kalau huruf ta-nya dia dalam keadaan sukun, gitu ya, maka dia diidghamkan, dilebur kepada huruf to-nya. Pun sebaliknya, kalau huruf to sukun bertemu dengan huruf ta pun juga sama. Nah, nanti insya Allah kita bahas lebih detail ya terkait dengan idgham. Mudah-mudahan esok pagi saya akan membahas tentang idgham. Tolong diingatkan ya. Nanti kalau yang join saya di awal waktu jam 5.30 ingatkan Ustadz tadi malam janji membahas tentang idgham. Nah, nanti kita akan bahas tentang idgham silain, idgham mutajanisen dan juga idgham mutaqariban ya. Baik. Termasuk juga nanti mungkin ada mutabaidain gitu ya. Seperti apakah itu? Ah, insyaallah sahabat Al-Qur'an jangan kemana mana pastikan esok hari nanti jumpa lagi bersama saya Ambiya Abu Batin, sahabat kamu belajar membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan sahabat Al-Qur'an semuanya sehat walafiat dan pastikan terus bersemangat karena Al-Qur'an semangatku ya. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah sudi berbagi ya. Di sini ada Macia Toskai ya, Aisyah Muhammad, Kurniawan Batam ya, kemudian sahabat apa tadi ya simbol-simbol gitu ya tidak ada namanya. Sahabat Arui juga ya, sahabat Dokter Jaket Bandung, Masya Allah ya Dokter Jaket Bandung ya. Kemudian sahabat Mas Fiyah, gitu ya. Terima kasih yang sudah berbagi ya. Juga terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah join, yang sudah berinteraksi ya di kolom komen. Insya Allah doakan mudah-mudahan beberapa hari lagi kita nanti boleh interaksi terus. Sahabat-sahabat boleh naik belajar bersama dengan saya ya. Oke, mohon maaf kalau tidak semua komen saya bacakan. Insya Allah kita jumpa lagi esok hari dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam pembelajaran kita ini ada sikap yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita berdoa semoga Allah mengampuni kita semuanya ya. Kita tutup, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.